Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita. Sikap negatif terhadap Al-Quran yang bagian kedua. B. Orang munafik 967. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan-perempuan, sebagian dari sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangannya atau sumpah dan mengancam. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Maksudnya sama ini sama-sama kayak pendakwahnya gitu ya, dalam arti untuk menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat ma'ruf. Sama maksudnya gimana Pak? Sama ini Pak, dari sebagian lain adalah sama, laki-laki dan perempuan. Munafik ana lanang ana wedok, cirine ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nek orang beriman kan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kan berbalik ya. Cuman kan munafik kan tak ketok, samar ya. Dia itu ya'muruna bil munkar tapi kan samar, dadi ora ketok. Kepada karo wong nglarang ngaji Quran, tapi kan ngomongnya gak ngono, jadi kan halus. Jadi sampai wong gak gelem ngaji Quran misalnya. Ya. Ya ini kalau Allah melupakan tuh, maka Allah melupakan mereka. Ya. Maksudnya kan di akhirat nanti mereka akan dilupakan Allah, artinya tidak ditolong, tidak di akhirat itu. Tidak dilindungi. Nah, artinya lupa itu di akhirat. Ya? Iya. Nah, maksudnya nggak direken itu di akhirat. Ya? Iya. Di dunia juga nggak direken. Kan kita butuh. Ini apa Pak? Karena keturunan dari nenek moyang, atau karena lingkungan, atau karena dia punya keinginan orang-orang munafik. Ya paling banyak karena keturunan, turun temurun. Ya. Kan susah bedakno ya. Iki ngene iki wis ket biyen. Kan susah. Ini susah ya Pak ya. Maksudnya susah itu karena susah untuk memperbaiki. Allah melupakan itu ya. Itu yang buat susah ya. Ini buat susah. Istilahnya pendakwah apapun mungkin susah untuk itu ya. Menyadarkan susah. Itu loh. Nah terus
Nah, ciri tadi itu kan juga halus Pak ya, lembut orangnya. Maksudnya nggak berasa bahwa dia ini ya. langsung menolak Quran. Nah, terus sikap kita supaya mengetahui tentang perangai yang tersembunyi tadi itu apa Pak? Kita harus belajar lebih mendalam. Bisa begitu ya. Ke arah mendalam itu di mananya? Ya sing bener. Nah, artinya di Qurannya apa di sikap orang itu, mata orang ini? Ya Qurannya. Oh, maksudnya Bapak itu ketika ada ada seperti ini, kita kan nggak tahu Pak. Ya, nggak tahu. Nah, kita akan tahu apabila kita ini benar-benar terus memahami Quran. Mendalami. Jawabannya itu. Iya. Artinya jangan sampai lepas dari petunjuk Quran. Bukan mempelajari orang itu munafik itu bukan Pak. Bukan, kita tidak boleh menduga. Kita ada oleh ngarani wong kan. Cuman ini Allah memberitakan bahwa orang-orang munafik itu laki maupun perempuan itu seperti ini loh. Sama. Wataknya itu menggenggam atau menghalangi. Nah, tapi kalau dikatakan menghalangi dan menggenggam itu kan jelas Pak. Tapi ini lebih halus lagi. Oh, Dengan sumpah ya. iya. Generasi penerus orang tua Pak. Iya. Oke, lanjut. 1. Baca yang lain saja. Jangan Al-Qur'an. 10, 15 sampai 16, 31, 6 sampai 7. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata atau wahyu Al-Qur'an, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Qur'an yang lain daripada ini, atau gantilah dia, atau dengan ucapanmu, atau Muhammad sendiri. Katakanlah, tidaklah pantas bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar atau kiamat. Katakanlah, jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak akan membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya Allah telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan dusta atas nama Rasul atau lahwal hadis yang tidak berguna dengan maksud untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, atau orang yang tidak berpengetahuan dan menjadikan jalan Al-Quran itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Kalau ini jelas Pak ya. Cuman ada sekarang ketika kita akan belajar kalau itu dalam rangka memahami atau menghayati kandungan isi Quran sehingga kita tahu Pak. Nah, ada yang jenis itu pelajaran Pak tentang tilawatil Quran. Ini kan lagu enak. Apa itu termasuk Pak di mana Pak? Ingin wis ya. Allah tidak mengajarkan syair. Iya, yang kemarin. Iya kan? Tapi Quran itu adalah petunjuk. Jadi Apa itu termasuk kira-kira? bukan dilarang. Memang Quran itu berbentuk syair. Jadi kan bukan syairnya itu yang dipentingkan.
Jadi yang akan merubah watak atau Jangan perilaku sampai orang ini. itu bukan syair itu, Bukan syair tapi itu. adalah isinya. isinya. Jadi orang tertarik dengan bungkusnya itu boleh. Boleh. Tapi bukan itu. Bukan itu isinya yang penting. Nah, kalau di luar konteks untuk mendukung Quran itu seperti teologi dan lain sebagainya, Pak. Apa itu juga gimana, Pak? Itu kan ada penghambatan kita untuk masuk ke Quran secara sungguh-sungguh. Tapi kita dihadang oleh pelajaran-pelajaran lain itu. Jadi pelajaran itu ada yang berbentuk fikih. Nah, Memang untuk anak-anak memang langsung fikih ya. Tapi bagi mereka yang sudah mulai timbul akal, mulai timbul kecerdasan, harus dilatih kepada kebenaran Quran. oh jadi urutannya, Pak ya. Mm-mm. Urutannya memang fikir nggak apa-apa lah. Dalam Iya, rangka tuh untuk anak-anak. mengenal, Pak ya. Mm-mm. Tapi begitu timbul mulai dia itu udah dewasa, akalnya udah dia mulai masuk lebih dalam lagi. Iya, Nggak apa-apa, Pak ya. tidak apa-apa. Ya, seperti sekolah-sekolah kita kan semua ngajarkan fikih. Cuman kita ini sampai perguruan tinggi kan tetap fikih terus, tidak pernah berhenti ya. Nah, ada tingkatannya Pak. Nggak ada tingkatannya. Bukan nggak ada tingkatannya. Iso yang mengikuti. Kesadaran dia ini belum timbul mungkin itu, Pak ya. Ya mungkin karena kebiasaan dari dulu ya begitu. Jadi SD ya fikih, sholat, SMP ya sholat, SMA sholat, perguruan tinggi ya sholat mana baca. Lah ya. Ada variasinya Pak. Perkembangannya kurang. Nah, apakah ini memang begitu atau karena yang membuat kurikulum males ya? Oke. Lanjut. Jadi. Berarti yang dikatakan ya kan dhisik wis ngene itu ya itu, Pak. Jadi fakir toh. Oke. Dua, memperdebatkan saja tak mau memahami. 40:35, 40:56, 40:69, 6:25, 42:35. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah? Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan? Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah membiarkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami biarkan sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda atau kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir atau munafik itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Ini gimana ya Pak? Orang-orang yang mendebatkan atau apa berdebat masalah Al-Quran atau bagaimana ya? Atau gimana maksudnya? Jadi yang disuruh itu adalah wajadilhum, saling memberi Bisa. masuk pendapat, Iya. bukan mendebat. Hujah, Pak. Hujah. Ini pendapatku ngene. Ya apa iki? Gak iso, ya wis. Ya mesti enteni. Berarti yang seharusnya itu saling menerima satu sama lain pendapat gitu. Ini bukan saling menerima ya. Saling mendengarkan pendapat. Tapi kalau menolak gitu, ada yang menolak dengan pendapat kita gitu. Tidak Contoh, mau. menolak Tidak masalah, apa-apa. Cuman dengan alasannya itu yang bagus. Nah sekarang ini, Pak.
kronologis Quran itu kalau kita lihat itu kan gini Pak. Ketika makhluk bertiga ini, jin, manusia, dan malaikat. Nah ketika perintah Allah disuruh menghormat apa ini Pak? Adam Itu malaikat yang ini kan berita langsung ya Pak. Itu bedanya seperti itu. Artinya ketika iblis ini menolak, langsung hukuman itu dijatuhkan. iya. Nah, zaman ketika Rasul ada, ini kan orang yang dipilih Allah. Apakah apabila seperti ini tadi menolak, itu hukuman seperti ketika berhadapan dengan Allah, Pak? Hukumannya tidak, Pak ya? Enggak. Ada tempo, Pak. Ada tempo. Selama kamu masih berada di sisi mereka, Allah tidak menurunkan bencana. Selama masih ada yang meminta ampun, Iya. Allah tidak menurunkan. Oke, nah sekarang ini Rasul nggak ada, Quran yang ada. Nah ini timbul yang tadi, kalau mendebat Quran boleh, tapi hujannya Pak. Nah itu artinya mengurangi daripada ke apa Pak? Wahyu Allah apa enggak Pak? Maksudnya ke apa ya? Kesucian wahyu Allah kan? Ya, ini pendapat orang ya enggak. Kan manusia memang terbatas. Ya. Dan sudut pandang memang berbeda. Tapi kalau dia di dalam dirinya sudah ada unsur menolak, itu Allah Maha tahu. Nah, jadi maksudnya gitu kan ya? Karena Quran ini begitu, ada Allah mengatakan aku mudahkan karena kemudahan diperoleh itu karena dia ini nurut. Ada yang disusahkan atau sampai tersumbat karena dia nolak Pak ya. Ini kan yang tahu cuma Allah aja Pak. Nah sekarang ketika mendebat Quran tadi kan itu Pak ya, terus dia ada kemauan-kemauan yang lain gitu Pak ya? Atau menghalangi, biasanya kan gitu Pak ya. Ya ada unsur-unsur negatifnya, itu yang dilarang. Nah sikap kita tetap Muslim tadi Pak ya, berserah diri. Iya, tetap berserah diri. Sudah nggak tahu dah, saya pasrah dah Allah Ya, apa kata Allah. Allah gitu. Allah lah yang paling tahu. Tapi tetap nggak boleh marah Pak. Tetap tidak boleh marah. Itulah Pak bedanya bedanya kurun waktu ketika langsung Allah memberikan, ketika Allah sudah ada utusan. Nah, ketika utusan sudah nggak ada, tinggal Qurannya, itu seperti itu Pak. Bukan mendebat Rasul tapi mendebat Quran. Dan batasan-batasan itu kelihatan Pak. Kalau begitu langsung Allah yang masih mengajarkan gitu, langsung turun Pak. Ya, artinya kayak iblis langsung diadab kan Pak. Kalau pada saat Nabi enggak Pak ya. Enggak. Selama masih ada orang baik gitu. Selama kamu masih berada di antara mereka, masih ada yang meminta ampun, masih ada yang berbuat baik, enggak, berarti usahamu terus. Kesempatan untuk memahamkan orang-orang yang nggak paham. Iya. Begitu juga orang yang nggak paham yang mendebat tadi, kesempatan untuk menghalangi Pak ya. Iya, kan terjadi terus kan. Makanya tokoh-tokoh yang keras-keras kan, ya kaya Umar bin Khattab kan asalnya kan ya keras. Tapi dengan suara lagu Quran dia bisa luluh lantah ya. Kan dari Umar itu yang mendengar lagu Quran. Sopo sih sing maca iki? Bacaan opo sih kan itu ya. Tapi kan beda kaya Khalid bin Walid kan perang. Kaya Amr bin As kan perang. Jadi pendekatan itu dari banyak segi Pak. Ada karena merdunya tatanan suara itu, terus karena ada makna seakan-akan syair ketika makna itu diterjemahkan kok bukan syair gitu. Kaya Khalid bin Walid kan
ketika dia masih Quraisy kan banyak bunuh orang Islam. Tapi ketika dia ditangkap kok malah diampuni, diperlakukan dengan baik. Ada apa ini gitu ya? Siapa yang ngajaran? Apa yang mengajarkan ini? Wong wapi ini kok tak musuhi. Akhirnya kan timbul seperti itu. Jadi sentuhan tuh macam-macam Pak ya. Ada Ya, sentuhan macam-macam. yang seperti kasih sayang tadi. Nah, ini nggak pernah digali Pak ya. Menolak Quran menurut Pak Sumber. Padahal ada hal yang di luar itu Pak. Nah, kayak si Nabi Ibrahim dengan ayahnya itu gimana Pak? Itu kan tetap kukuh dia. Si ayahnya mempertahankan nggak mau gitu. Ini Ya sudah tidak mau terus. Sampai Nabi Ibrahim dibakar tidak mati baru orang percaya. Orang yang lain yang percaya. Orang yang lain. Nah, ayahnya Harus mati. Saya gak katut cerita ya. Lanjut. 3 mengolok-olok. 30 8 sampai 10, 45 31 sampai 35 dan seterusnya. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkari akan pertemuan dengan Tuhannya. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Kemudian azab orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya. Pak, azab ini itu bagi orang yang berlaku zalim itu dengan tidak sadar, nggak mengerti gitu. Apa itu berlaku? Belum berlaku. Nah ini kan yang sampai ada yang memberikan pengertian, peringatan. Terus ada yang memberi peringatan, baru tunggu lagi. Bagaimana sikapnya? Kan tugasnya Nabi kan hanya memberi peringatan, hanya membacakan, hanya menjelaskan. Nah makanya kalau tadi di kurun di masa Rasulullah itu kan enak Pak ya. Ada contoh apa suri teladan jelas. Nah di zaman kita ini kan Nggak ada. Nah untuk mencapai sebuah kepahaman tadi kan gitu Pak. Supaya saya kepingin paham dengan Quran ini kan susah buat kita. Saya harus kemana? Apakah baca aja gitu? Apa terus berpikir gitu? Ya, jadi intinya kita disuruh baca, nanti Allah yang memberi pemahaman. Nah, kalau bacalah gitu gini Pak, berulang-ulang. bacalah dengan nama Tuhan. Ya kan Pak ya? Gitu. Terus sampai 3 kali Pak. Ada itu yang menguraikan bahwa kalau bacalah itu benar baca. Yang kedua itu pahami, bacalah itu pahami. Terus bacalah yang ketiga itu hayati. Ada orang yang memberi pengertian itu. Ya boleh-boleh aja Pak ya. Belajar. Ada yang bacalah itu ya bacalah bukan hanya tulisan, baca keadaan, baca situasi kan. Di masa sekarang kan corona baca. Berhubung nggone kono wis ditutup, Indonesia melok tutup.
Ini kan melihat situasi. Itu yang memahami tadi Pak ya. Membaca, memahami situasi, bukan baca tulisan. Ya. Terus yang ketiga apa Pak? Yang membacalah kan tidak ada lagi. Kita apa, Pak? Setelah memahami situasi tadi itu sama Pak? Ya sudah, dua itu dok. Situasi dan keadaan, ya. Makanya kan ketika Rasul masih ada enak, katakanlah ada jeda waktu karena Rasul kan lagi keliling, itu tinggal tunggu kan Pak ya. Nah sekarang nggak ada waktu, nggak ada itu piye gitu. Apalagi kita orang Indonesia Pak ya, dilala malaikatnya gak belajar tamu sorok pisan kan itu. Kalau kita koneman roh buka, iki man pakai fi'il pakai isim. Terus tak buka. Unsur. Nah, apa kitabmu saiki wong Kristen wis diwenehi Injil cekelinge. Takone apa kitabmu iki delok dhewe. Wis disangoni Pak ya. Wis disangoni. Delok dhewe. Tapi untuk mengenai azab Pak ya, zaman dulu sama zaman sekarang itu beda Pak ya. Kalau zaman sekarang kan apa yang sudah diperbuat. Kalau zaman dulu kan langsung diturunkan. Nah, Ya, zaman dulu itu kan begitu menolak terus langsung. Tapi enggak juga Pak ya. Enggak seperti itu kok. Tapi enggak langsung melalui masa lah. Iya ada jedanya. Puncak. Kayak Fir'aun itu ya toh dialog terus sama Musa dan lain sebagainya sampai tingkat yang sudah kritis baru. Lut apa itu kan juga gitu Pak. Nabi Nuh kan juga gitu kan enggak langsung semua Pak. Ya ndak. Tapi kan setelah menumpuk kabeh puncak lagi. Tapi kan saat itu saya di model ngono ya entek manusia nang donya. Nah sekarang gini Pak, saya lupa ini. Nah itulah yang faktor eksternal ya. Saya anggap eksternal itu orang yang menantang Pak. Nah sekarang ini perilaku yang pelaku Pak. Contohnya gini, karena kayak Nabi Ayub ya Pak, yang di sakit itu Pak. Itu kan sebagai juga apa? Adab apa ujian gitu. Ujian supaya mereka ini lebih bagus lagi kan gitu. Diuji mulai dari anaknya mati, bondone entek, istrine rawel ya. Nah artinya maksudnya gini Pak, bahwa penyampai ya Pak ya, atau utusan itu belum tentu enggak juga diuji, tetap juga diuji kan. Iya semua sama diuji, kan gitu. sama. Nah, kalau orang yang menolak itu adab kan gitu Pak ya. Nah orang sebagai penyampai utusan juga diuji. Bedanya adab dan diuji. adab kalau diuji kan Isinya podo. Kan sama-sama cobaan. Seperti itu Pak. Bahasa halusnya aja. Kan diuji ya aplikasi. Diperwet waduh kok. Oke. Jadi penyampai maupun penolak sama-sama diuji ya Pak? Sama-sama diuji. Nah sekarang posisi ketika sama-sama diuji kan, kalau Allah kan berpeganglah teguh pada buhul tali agama Allah kan gitu ya. Nah sebetulnya sama juga ketika diuji carilah ampunan ya Pak ya. Yang didolim orang yang berbuat dolim pada Quran dulu Pak. Jadi ojo kan tukang dakwah terus gak didolimi kan. Diuji. Lah iya lah. Cuman kan kata-kata ini diselewatno oleh orang sing kafir. ya langsung entek Entah kan? karena ada Lah sing penyampai males. Ujian. Apa gak didolimi? Kopo ya. Gak diadab sama sih. Ceplesise. Itu loh. kalau diuji kan apa namanya buat diingatkan dulu ya. Ya enggak, bukan diingatkan. Jadi ketika kita memahami ujian itu ya, itulah timbul suatu ilmu-ilmu buat melakukan ke depan. Itu aja. Padahal
soalnya kalau azab kan ya udah terus langsung Lo enggak, ada yang enggak. Enggak. Pertama kecil terus sampai cinta, no itu tetap nggak sadar kan. Ya, seperti kayak Musa itu kan diuji dengan Nabi Khidir. Aku stop ya Allah, temenan lah, itu lah hambaku, cobaan lah. Jadi kamu jangan bangga dengan kamu orang Muslim terus dilus-lus sama Allah yang jangan, ya tetap diuji. Kapasitasnya diuji apa? Supaya kamu lebih cemerlang. Emas jadi emas temenan, Mas Rama, Mas Bro. Nggak ada noda, nggak belajar ya. Lanjut. 4. Telinganya peka. 2, 18, 6, 39, 21, 45 dan lain. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah peka, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang Allah menghendaki, maka akan membiarkannya dalam kesesatannya. Dan barang siapa yang dia menghendaki atau untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Ini loh yang dimaksud. Memang sih dihadap itu Allah gak menghendaki dia itu untuk hidup ya Pak ya. Tapi kalau orang yang masih dikehendaki, itu loh, ini loh ayat itu. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu. Dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Sama kiai gak dibeli, gak diadab, tapi adab itu diberi petunjuk. Terus. Ya. 5. Mengada-adakan amalan. 61, 7 sampai 8. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan dusta terhadap Allah, sedang dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Terlalu halus Pak ya Quran Pak. Sehingga orang sing belajar Quran pede wah aku mlebu surga. emang jero nggak mau jelas emang jero Ya tak omongi depan piro surga ya Allah kan kelas. Untuk nek neraka. emang jero ya. Loh, ya itu saya tahunya baru itu. Iya ya. Kenapa kok Fir'aun ini diadab? Jelas nolak, menuangkan. Nah sekarang ini orang yang menuangkan Quran nggak bisa ya toh? Apa gak dielingno kan gitu. Nah itu lah bahasa lu aja ya diuji ya. Jing. Ayo ngombe. Ya, Bismillah. itu lah bahasa Quran kan. Nah itulah perlu pemahaman, terus hikmat, ma'rifah, itu apa itu. Oke, lanjut. 6. Mendustakan. 69, 49, 7176 dan seterusnya. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami
maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Gitu. Iki masak seliutan tok lho. Itu kacau. Ini. Dia cenderung kepada dunia. Itu masak seliutan tok. Waduh, sing teko pejabat itu tak bojone ya. Wis asli itu tok. Tapi di kono Allah mureng-mureng. Oh, kok anjing yang jalan. Wis asli tok lho. Bayang lho. Panganan tok ayo pikir. Iya. Ngono. Masa gak luar biasa luar biasa. Kita memahami mengenai itu luar biasa. Enggak ada tendensius. Cuman judulnya tendensius. Kan judulnya enggak enak ya. Ya, mendustakan. Fokus. Padahal masalah seliu tuh. Dunia ini kok enak ya bener. Berani dia mendustakan dari itu. Udah iki wae dunia, cenderung bukan dunia. Cenderungan dunia itu. Makanya saya berpikir tuh gini Pak, ketika Allah meniupkan roh, itu kan roh Allah, terus setelah itu dikasih lahir, dikasih dibantu Allah juga ya, dari Turki, dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih kecerdasan. Nah ini Allah muara itu ketika perangkat yang kita diberi tadi ini digunakan apa orang lain, maksudnya makhluk lain, setan itu loh. Pandangan itu kan menggoda, digunakan itu Allah marah. Ya apa sih wae itu digawe. Ya Pak ya. Kan seperti itu Pak ya. Nah, otomatis gitu. Enggak tahu nek sing gawe iku mau mari nyewa mau le kan lho. Asing duwe iku sing pengambil Allah. Ya kok itu sih kok ya ngono lah. Logikanya berpikir itu ya Pak ya. Ya artinya Allah memberi pendengaran. Berarti kita bukan hanya untuk Allah saja, ya bisa mendengar yang lain, tapi utamakan, gitu kan? Jangan terpancing pada dunia. Pandangan dunia. Pandangan ya. Kadang kalah ya kan. Ya iku mau lek Fir'aun kon dito apa diadab, lek kon diuji. Diuji kok enak terus. Yo jadi orderan terus. Lepas aku gak beli ta. Wah, orang luar biasa. Bener. Gue pengen orderan terus untuk lali gak ngaji Luar sampai biasa. lu. Nah itulah makanya tetap ada suruh berpegang teguh pada Quran itu kan itu maksudnya. Orderan paling ada tekan dia. No. Orderan. Iya kok enak terlatih orderan yang Nggak tahu dia Gojek apa Grab Pak. Kalau Gojek sekarang udah mulai bermain, sudah nggak murni. Jadi kalau lama di sini aja nggak dapat, dia harus keliling. Ketika keliling baru dapat gitu Pak. Macam-macam sekarang ini. Makanya saya bilang, oke nanti menunggu soal lagi. Oh sing wong do tuku iku, apa nomor-nomor anyar iku. Nah karena kan semakin banyak apa driver, otomatis lahan kan tetap Pak. Nah dia bagi itu gimana? Akhirnya ya bikin macam-macam Pak. Bagi order ya. Iya. Baginya kan gak enak. Moncar-moncar Pak. Nah, ini kene sekolahane iku kadang 4.000, kadang 9.000. Iya, macam-macam mesti. Enggak mesti ya. Iya. Oke, lanjut. 7. Selalu ragu-ragu. 4:59 2:151. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah melalui taat kepada Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah melalui Rasul, atau Rasul memutuskan dengan Al-Quran. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya
sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran atau tertulis dan hikmah atau pelaksanaan hukum Al-Quran secara bijaksana, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ini kerangkanya apa, frame-nya masih Islam lah ya? Sama Islam ini. Nah, kalau umpamanya ulil amrinya ini kayak di apa, ABC ini ya Pak, yang rajanya itu Nasrani itu, yang ada istrinya siapa, dia mengungsi evakuasi di sana, nggak taunya suaminya keluar Islam. Terus akhirnya dijemput sama Rasul, perempuannya itu dinikahi sama Rasul. Itu kan daerah Afrika ya Pak. Iya. Ini daerah apa ini? Iya. Nah, kalau pemimpinnya itu bukan Islam gimana Pak? Ulil amri itu kan pemerintahan Pak ya? MUI ya Pak ya? Ya betul lah. Pemerintah itu Islam kok ya. Kenapa? Pemerintahnya Islam apa enggak? Nah itu kan Pak. Nah, Ya, langkah kita sebagai orang Muslim gimana Pak? Ketika kita Ya amri bisa negara, bisa ulama. ya. Kalau negaranya kafir berarti ulama. Dicari ulama gitu. Dari ulama. Nah sekarang kayak Israel itu. Kita Indonesia, nah ini tetap cari ulama Pak. Iya. Tapi di situ nanti ada bonus ketika kita mencari ulama dicelakai, oh jihad gitu ya. Karena jihad itu. Walaupun belum sampai ke tempat gitu. Walaupun gue kan berusaha mencari kebenaran nih Bang. Israel. Surga. Indonesia ini bisa di Israel ya, Indonesia. Belum Pak, belum waktunya. Lho Irian ini kan sing ditembaki kan yang Islam kabeh. Iya. BKK apa? BKK. BKO, BKK apa, BKKP apa itu? Pengaco itu. Gerakan pengaco. Ini kan rata-rata kan sing ditembaki kan Islam. Sing mati-mati kan Islam rata-rata. Lanjut. 8. Benci Al-Quran seperti Yahudi. 47, 26, 23, 70, 43, 78, 47, 9. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka atau orang-orang Islam munafik itu berkata kepada orang-orang Yahudi yang benci kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka. Atau apakah patut mereka berkata padanya atau Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran. Yang demikian itu adalah sesungguhnya mereka membenci kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran, lalu Allah menghapus pahala-pahala amal mereka. Ini persepsi aja Pak ya. Ya. Maksudnya persepsi itu bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu dianggap dia persepsinya jelek kan gitu. Nah, Allah di sini mau meluruskan Al-Quran tadi adalah dari Allah. Sikap benci ki sing samar ya. Ya kayak munafik tadi kan. Berarti ada benci. Ya kemarin itu kita ngobrol sama satpam dan sebagainya. Ada orang salah satu non-muslim terus marah, terus Joko meneh kepikiran ini bablas.
saya dengar. Ya bukan masalah kepikiran, ajalnya udah nyampe. Kayak gitu. Kita harus belajar yang jelas. Orang Nasrani, ajal itu kita nggak bisa kok itu maupun rezeki kita nggak bisa ikut apa berpikir lah, udahlah kalau udah berangkat ya udah berangkat aja, nggak usah diremesikan Pak. Semuanya budal ya budal. Misal D. Al-Quran bukan diturunkan oleh setan, maka jangan engkau menjauhinya. 26, 210 sampai 212. Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan kuasa. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Quran itu. ini kan sudah jelas sebenarnya Pak. Kenapa kok diulang Pak? Yang mana? Ya ini Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan. Nah di ayat yang apa, Allah marah karena dia nggak mau menghormat pada Adam, itu sudah jelas Pak. Nggak mungkin kan diturunkan pada setan. Kenapa diulang Pak? Untuk mengingat aja Pak. Hanya mengingatkan kenapa wong Islam pada ra seneng Quran ini kenapa. Atau timbul kan. keraguan tadi ya Pak. Kok masih ragu? Nggak mungkin lah setan membawa air. Wong mesti diusir kok ketika ketemu sama Adam bagi orang yang ini wali wong. Itu kan sindiran yang tidak perlu dijawab. Jadi Allah menyidik kowe kok gak gelem Quran iki apa diturunkan kok setan kan ndak. Tapi kenapa kok saya pancet gak gelem? Ini nyindir Pak ya. Nah, terus ini Pak, masalah kekalnya kita di neraka kan gitu Pak ya. Ada yang berpaham dipindah atau dan sebagainya. Nah itu saya bantah. Udah jelas kan keterangan di Al-Araf itu kekal di neraka. Bahkan ada neraka yang bahan bakarnya dari setan dan manusia. Dari itu udah jelas kan. Tapi cuman itu emang nggak penting kok ya. Ya karena semua terjemah sudah diplesetkan. Terjemah itu. Kalau saya lihat dia ini karena ada sifat keguyonan. Ini kan hadisnya nggak serius mungkin Pak. Ya mungkin hadis itu Pak ya. Ya hadisnya itu begitu. Nah, Di situ dimulai dari terjemahan. Diplesetkan itu. Nah, saya bantah. Nah kalau kita seperti ini itu nantinya kita seperti Yahudi ketika kita melakukan atau membaptis bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Tuhan, ya sudah selesai masuk surga kan Pak itu ya. Ini kan bahaya ya gitu. Tapi pelajaran itu sudah mendarah daging dari dulu. Ini teman kita ya itu kan ramainya di situ. Sampai saya ngomong 4 itu. Ini loh Pak. Jangan jual ayat. Manis 4. Terus ini sore 445. Yang paling banyak kan barang siapa beramal baik akan melihat balasannya itu kan. Ini kan saya ajukan ke lajnah itu melihat catatannya. Kan dari balasannya itu akhirnya cemplungan rokok entek baru pindah ke surga itu. Tafsirannya kan ngono. Oh, dari itu Pak ya. Tapi ternyata di sana ngene iki kebiyen gak iso gak wani ngerubah. Oh, sananya Pak ya. Kan wis tajukno kan. Di antaranya kan itu ya. Orang siapa berbuat amal baik sebesar zarah pun akan melihat balasannya, catatannya. Kalau merasakan
balasannya. Walaupun sebiji sara ya cak gitu Pak ya. Nah, kalau melihat kok balasannya kan nggak cocok. Melihat ya catatannya. Karena catatan itu baru ada pelaksanaan ya. Baru ada pelaksanaan kan, catatan kan ditimbang C. Ya Allah ini masa biji sara. Protes. Nah. Kan nggak sungguh-sungguh ya Rio. Ya mungkin mereka ini kefahamannya karena kecilnya kesalahan tadi gitu ya. Artinya ketika catatan itu ditimbang itu titik gitu loh Pak. Jadi antara catatan ambil balasan beda kan. Kan semua amalan dicatat, Raqib, Atid kan mencatat. Berarti nanti sekecil apapun ya yang diperlihatkan catatan. Bukan balasan ya. Bukan balasan, tapi dari dulu sudah terlanjur Begitu. balasan gitu. Itu susah ngowaine. Kalau jumlah ayat 6666 ini kan dari dulu. Iya, dari dulu gitu. Kan jasa ajukan 6, 2, 3, 4, 6. Tapi kono kan gak iso ngono Pak. Iki dadi buku pelajaran. Gak iso dadi kurikulum. Jadi susah juga. Kecuali kalau 36 yang rapat kemarin itu ikut menyetujui, baru dipake mau. Nek 36 wong mau gawani ngerubah ya. Ya nggak mau. Nggak mau dipake. Dalam menake nggak perlu. Mungkin kalau menaknya sama Safrudin ya. Mungkin lanjut lah ya. Lukman Hakim. Lukman Hakim mungkin lanjut. Menake ganti aja. Emang kan terjemah sing anyar iki wis metu apa durung kan sesuai. Tak keluar. Berarti gagal. Rapat-rapat wingi akhirnya ya gagal. Bisa gagal. Nggak ada. Ya cuma sebagai suatu catatan aja. Lukman Hakim Saifuddin. Kan sing ngajakno di luar itu kan aku, terus apa iku teko Jogja iku ke Bandung telu sing ngajakno. Iya. Nah kita kan bukan menganggap kita yang benar kan enggak. Kita kan ngajukan wong kono sing njaluk aku kan dijaluki. Nah gimana Anda? Ya udah saya masukkan. Nah perkara setuju pun enggak kan kono. Tapi nanti kalau keluar yang baru, kita harus ngikuti yang baru karena itu ijma. Kesepakatan. Iya, keputusan. Sudah keputusan. Kita harus ngikuti yang sana. Walaupun kita selama ini menganggap kita yang positif, tapi melihat itu ijma, kesepakatan bersama, kalah. Karena Allah melebihkan yang ijma. Enak. Iya, itu yang nanti dikatakan dilihat catatannya Pak. Catatannya jembak kok itu sih Pak. Ya kita tinggal mohon dah, ya Allah kapan dirubah. Panjang juga Pak ya. Panjang juga itu. Sing jumlah ayat iku aku entuk kok Pak Romrawi sok ngerubah. Nang ngene bukune Pak Romrawi wis ngerubah. 666 dadi 6236. Terus tekan dineh ngono ya, telu kok tak lampirno ke bukti. Itu yang dari Malang itu dulu itu, yang juga ngitung. Yang di Malang sama yang Aljaya itu, kan dia juga ngitung itu kan. Ngitung Pas ngakas ya. kan sama. Tapi kan ini sudah sejak zaman bayan ya saiki guys jumlah ayat ke 66666 iku sudah bisa dirubah ya. Merubah iku ya merubah pelajaran sekolah.
Ya sudah nek ngono ya wis ya. Berarti kita hanya ngikuti bagaimana pendapat ijma yang terakhir. Selama ijma itu belum keluar, tetap ngikuti yang ini, Pak. Iya. Mau nggak mau. Nanti kalau keluar, nah kita ngikuti yang itu. C. Orang kafir. Ayat 1, 52, 13, 1. Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Fussilat ayat 52. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat Alkitab atau Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman atau mengingkarinya. Apa ya, Pak? Jelas ini. Kita suruh berpendapat. Bagaimana kalau Al-Quran ini dari sisi Allah? Jadi kita disuruh memberi ekspresi. Ya apa sih kamu ini? Quran kan teko Allah, kamu tolak itu gimana? Jadi Allah menunggu ekspresi orang. Ya, tadi Allah menyindir tanpa perlu jawaban. Oh iya, Dia. setan tadi. Quran kan itu kok setan, kenapa kowe kok moh? Ya? Nggak perlu dijawab. Gak perlu jawab. Iya ancen. Ayo ancen ditutup kok setan. Ayo kowe kenapa gak gelem sinau. Nah ini kan ndak ya. Pendapat. Bagaimana pendapatmu saiki? Kowe dhewe sing berpendapat. Quran itu kok Allah kok kowe kok gak gelem sinau kenapa? Apa kowe tak tingkatno menjadi penentang atau lalai kan gitu ya. Ini jelas ya, Pak ya? Tapi ada yang nggak jelas, Pak. Dia ini menolak, tapi dia itu manuver. Oh, saya ngajar Pak Arjo, mau aku nggak bisa. Yang membawakan itu bisa. Oh, saya ngajar Imam, nggak? Oh, mau aku nggak? Bisa itu. Ya boleh. Nah, itu masuk wilayah mana, Pak? Kalau yang ditolak orangnya enggak apa-apa. Kan aku memang belum tentu benar aku ke menungso ya. Ya, itu cara supaya dia menghindar dari Quran. Nah, itu yang salah. Dia yang salah. kalau dia menolaknya karena Quran, itu yang Nah, makanya tadi kan orang munafik itu kan seperti itu halus, Pak ya. Aku mau hidup noe kabeh kok Quran itu kan seperti itu juga lah ya. Nah sekarang ini ketika dia menolak Quran, tapi nggak secara langsung manuver, Pak. Aku mau jajar wong itu. Padahal aslinya itu dia menolak Quran. ya itu Allah urusannya biar Allah dia. Oh, urusan sama Allah. Ora urusan biar aku kan. Aku manusia biasa yang sangat banyak kelemahan. Makanya aku selalu nenggone lajnah kan dalam rangka mencari kebenaran. Tapi kebenaran kan Allah yang mengetahui, ya kan. Nah, Depak menggunakan lajnah, kebenaran berdasarkan ijma. Nah, pengenannya disepakati terjemah baru ini akan dikeluarkan tahun 19. Saya tahun 20. Nah, mana kan sekarang kan kita perlu mencari. Saya sudah mencari di toko buku besar tuh. Soalnya jelas akan bermusuhan sampai penerbit Quran. Berarti terbitan Quran maksud ditarik kabeh. Sing lawas. Kan tidak mungkin kan? Nah, sudah tercetak kok ya. Nah, makanya apakah nanti sampai kapan ini? Ya,
Itu akhirnya malah Allah ngirim kan Pak, ngirim corona. Wis tak kira sih gak ketok yang medeni. Lanjut. 1. Lari seperti keledai dikejar singa. 74, 49 sampai 53. Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Al-Mudaththir ayat 49. Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut. Al-Mudaththir ayat 50. Lari daripada singa. Bahkan tiap-tiap orang-orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Al-Mudaththir ayat 52. Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Al-Mudaththir ayat 53. Apa Pak takut dengan singa Pak? Oh, menolaknya kaya keledai ini perumpamaan ya. Wedine ambek Quran kaya keledai ngono lho. Kan orang kafir ini. Iya. Mengapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Seperti keledai. Ya, Keledai biasanya ketakutan itu kan nggak seperti itu Pak. ini kan nyingkrih kan Ya, ini. Pak. Jadi ada orang ketakutan, ya, dianggap ketakutan. Dia itu akan berhitung. Wah, saya takut dengan corona ini. Dia akan berhitung. Aku lek ngobati corona itu entek dunia piro, kan gitu. Artinya dia tuh menuhankan kemampuan finansial gitu. Apakah dia seperti ini juga, Pak? Ketakutan itu dengan Quran itu. Enggak, ini memang digambarkan lari nih. Iya, Jadi lari. menjauh supaya tidak mendengar aumannya singa kan gitu kan. Iya. Kan singa terus melayu keledai. Jadi Quran dibacakan ini melayu deh. Tapi ada lain di sini kan, di 52 ini tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Apa? Oh ganti anu itu. Ganti cerita. Itu di 51 Pak, ayat 51. Ini 52 nih. 52 bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepada lembaran. Oh, kalau singa itu yang pertama, Pak. Apa 51, 52 bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. 53 sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Keterangannya ya. Tidak takut dengan negeri akhirat, berarti Quran ku isine nerangno akhirat. Dia takut. Nggak takut itu. Dia tidak takut sama Negeri akhirat. negeri akhirat. Negeri akhirat itu menerima lembaran-lembaran catatan yang terbuka. Oh, yang seperti tadi, Pak ya. Bukan balasan tapi catatan. Ya. Tapi wis ke zaman biyen balasan. Itu susah ngerbae. Wis bener sing dia karo ya. Tapi ayat terjemahan ini, Pak ya, yang ini yang kita pahami tentang catatan. Itu ketika di cross check dengan bahasa Arab murninya aslinya kan sama, Pak. Kan Dia yarohu. Yaro melihat nyanya ini kembali ke apa? catatan. Catatan apa balasan? Nah, umumnya kan semua manusia beramal dicatat, baik kanan, jelek kiri, kan gitu ya. Jadi catatan amal sekecil apapun akan ditulis dan akan melihat Catatan. tulisannya. Tulisan itu.
Nah setelah catatan tadi dilihat, Mm-mm. balasan inilah baru disuruh. Baru Baru dikasih balasan diberi. balasan. Karena kan ditimbang. Ya, ditimbang. Ditimbang kan plus piro, min piro kan. Ditimbang kan di cross. Ngurut ya Pak ya, lebih rinci Pak ya. Iya, nah itu kan ndak Loncat. iki piro dientekno sik baru pindah. Oh jadi ini lembaran-lembaran itu ya catatan tadi Pak ya. Terus sama mana iki ning nggone iki 1971. Ini di tafsirnya juga pindah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Nah, Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. lamunya ini semua manusia. Wah aneh Pak ya. Semua ya Pak. Semua mendatangi neraka sih. Terus tujuannya Tujuannya kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di neraka dalam keadaan berlutut. nah, jadi sing takwa dintasi. Jadi cemplung musik kabeh. Iya tafsirannya ngono. Sebetulnya gimana ini pemahamannya itu Pak? Nah, kita dicoba mulai 66. Macamnya mulai 66. 1966. Iya, mulai 1966. 66. Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, telah aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali. Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu. Padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama-sama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Itu ayat pira iki? 68. Terus Terus 69-nya. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. 69-nya ini. 70-nya. Sesungguhnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. itu semua Ini jelas pada di sini ya. Enggak. Enggak ini. Allah tahu siapa yang masuk neraka. Lebih zalim siapa ini tahu, bakal diseret dulu kan. Dengan catatan kunci yang mendurhakai Iya. Allah. sing durhaka. Durhaka itu Tapi pasti dipotong diseret. 71 72 tok. Nah, ya, Nah, ini bisa berubah. ganjil. Di atasnya dipisah ya. Kemudian ke 71 72-nya ini kok semua gitu. Nah, terus nggak toh? Enggak bisa ngerti. Terus Langsung 71-nya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Nah, kamunya itu tak usulno yang durhaka. Berarti ini, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang durhaka yang tidak mendatangi neraka. Jadi pasti Itu yang ya. durhaka itu pasti masuk Pasti neraka. masuk neraka. jadi yang durhaka aja itu semua itu masuk neraka. Iya, Gitu. kalau diurut dari 66-nya itu ya. Dari Ya, 66 sampai ke dari bawahnya atas ini, ya. Dari atasnya ini jelas ini ya. Bukan bukan karena nah, observer itu belajar apa? Mulai dari 1966 Pak ya, Iya. 66, sampai 72. 72. Jadi orang bertakwa itu diselamatkan yang dunia ini wis selamat. Jadi orang bertakwa orang nyemplung neraka ndak. Tapi kan pendapatku Iya. Loh, enggak logika itu
jelas bisa dipikirkan tentang Iya. kamu itu siapa gitu loh. Nah ini kan seakan-akan semuanya kan Semua ya kalau dimasukkan. dibaca ini semua nggak ada keterangan di situ. Jelas, Ketika gitu. membaca 7172 Padahal Allah itu sudah menggarisbawahi, Allah itu maha tahu siapa yang durhaka. Durhaka, aku ya di atasnya itu, sekten, ya. kan no. Jelas kan. Gue tak kira ngene, coba Pak Wahab ambek. Iya. Lu Pak mlebu neraka kabeh. gua ada sih Nah, kan enggak, kok dijebak. Iya. Sama ini suruh ngaji enggak ngono. Coba. Enggak, ini kan guyon, Pak. Sing Itu mlebu neraka kabeh. sing tajukno ngono. Diterima apa ndak iku kan tahun 19 iki metune ngono. Rumput dilintas, Pak. Kok goreng. Wih, Ya. wis ah, wis entek. Nah, itu tadi ya, Pak. Jadi kalau dikonek ya, dikonek dengan sebiji sarah pun tidak dari catatan kan sejalan dengan ini, Pak. Masa orang yang nggak durhaka telepon neraka Allah kan ini pokoknya gitu logika berpikirnya kan Menurut gitu. tafsirane ngono. Dengan apa logika itu kan mendekati gitu Pak. Kan apa Allah apa ayat itu kan logikanya tuh apa ya bisa diterima gitu loh Pak. Ojo guyu kok. Ngaji nang hidayah gak oleh ngene kok. lanjut dua Dua, hendak menyerang orang yang menerangkan Al-Quran. 22, 71, 72, surat 6, ayat 26. Dan mereka menyembah selain Allah. Apa yang telah Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan apa yang mereka sendiri tidak mempunyai pengetahuan terhadapnya. Dan bagi orang-orang yang zalim, sekali-kali tidak ada seorang penolong pun. Al-Hajj ayat 71. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengencamkannya kepada orang-orang kafir, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Al-Hajj ayat 2. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membiasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Al-An'am ayat 25. Iya. Saking bencine mbek Quran. Tapi di sini digambarkan apa? Cordelia itu malah. Iya, Ketemu sih. Singa. Saking medina ambek Quran iku ya apa? Saking bencine orang nang Quran disawati watu. oke di terakhir di IKEA si anak mana yang begini nggak ngono Ayo. nggak sambung ini aja anak mana ya emang dari 3 sesi gitu Ya sadaqallahul adzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.